Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frederika Charlotta Satewati Indiraso, NPM 1914051048 dari kelas THPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Pengertian. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka, bilangan, atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi data tunggal. Jenis tabel yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka dan angka yang ada tidak dikelompok-kelompokkan. Contohnya seperti berikut. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa nilai mata kuliah ini bernilai tunggal, yaitu 90, 85, 80, 75, 70, dan 65. Data tersebut tidak berkelompok. Yang kedua, tabel distribusi data berkelompok. Jenis tabel yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka dan angka yang ada di kelompok-kelompokan. Contohnya seperti berikut. Dari contoh berikut dapat kita lihat bahwa tinggi badan yang disajikan dalam bentuk cm ini berkelompok, mulai dari 160 sampai 164 cm, 165 sampai 169 cm, dan berikutnya. Itu merupakan data berkelompok. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jenis tabel yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Contohnya seperti berikut. Dari tabel berikut dapat kita lihat bahwa ada FKB atau frekuensi kumulatif bawah dan FKA atau frekuensi kumulatif atas. FKB ini diawali dari 30 atau jumlah totalnya, kemudian dikurangi 7 menghasilkan 23, kemudian dikurangi 12 menghasilkan 11, lalu 11 dikurangi 5 menghasilkan 6, dan 6 dikurangi 4 menghasilkan 2. Kemudian pada frekuensi kumulatif atas itu sebaliknya, itu dari frekuensi yang pertama yang itu 7, kemudian ditambah dengan 12 menjadi 19, dan selanjutnya sampai 30. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi relatif. Jenis tabel yang di dalamnya disajikan bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persenan. Rumusnya adalah P sama dengan F per N dikali 100%, dengan keterangan P adalah angka persentase, F adalah frekuensi yang dicari, N adalah jumlah frekuensi atau banyaknya individu. Contohnya disajikan pada tabel berikut. Pada tabel berikut dapat kita lihat bahwa rumusnya adalah P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada nilai mata kuliah 90, diketahui frekuensinya adalah 3. Lalu N-nya jumlahnya itu ada 30. Jadi kita masukkan misalnya pada nilai mata kuliah 90, nilai 90 itu frekuensinya 3. 3 per 30 dikali 100% sama dengan 10%. Lalu pada nilai mata kuliah 85, itu F-nya adalah 5, jadinya 5 per 30 dikali 100%, hasilnya adalah 16,67%. Lalu hal tersebut kita lakukan sampai nilai mata kuliah yang 65. Nah, nilai mata kuliah 65 ini kan 4. 4 per 30 dikali 100% sama dengan 13,33%. Apabila persentasenya dijumlahkan semua, maka hasil yang didapat adalah 100%. Yang kelima, tabel distribusi persentase kumulatif. Jenis tabel yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persenan, dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Contohnya adalah tabel berikut. Pada tabel berikut dapat kita lihat bahwa ada terdapat persentase dan PKB dan PKA. PKB itu persentase kumulatif bawah dan PKA adalah persentase kumulatif atas. Nah, PKB ini kita mulai dari bawah yaitu 13,33%, kemudian ditambahkan dengan 20% menjadi 33,33%, lalu ditambahkan terus sampai atas dan hasilnya adalah 100%. Kalau PKA itu sebaliknya,
yaitu kita mulai dari atas, yaitu kita mulai dari 10%. Kemudian 10% ditambahkan dengan 16,67% menjadi 26,67%, dan berikutnya sampai di bawah itu hasilnya adalah 100%. Istilah-istilah data berkelompok. Di sini kita mengambil contoh tinggi badan yang dimulai dari tinggi 160 sampai tinggi 185 dengan jumlah orang yang diukur adalah 30 orang. Istilah dalam tabel distribusi berkelompok. Yang pertama adalah kelas. Kelas merupakan kelompok-kelompok data, berbentuk atas atau A sampai bawah atau B. Contohnya 160 sampai 164. Kemudian yang kedua ada ujung kelas. Ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Contohnya untuk kelas 160 sampai 164 cm, ujung kelas atas atau UA-nya adalah 164 cm. Sementara ujung kelas bawah atau UB adalah 160 cm. Yang ketiga, batas kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah itu merupakan ujung bawah dikurangi setengah SPT atau satuan pengukuran terkecil. Sementara batas atas itu merupakan ujung atas ditambah setengah SPT atau satuan pengukuran terkecil. Lalu yang keempat, contoh satuan pengukuran terkecil itu misalnya untuk data 90, 85, dan 80, satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Untuk data 90,1, satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Contoh batas kelas. Kita ambil contoh untuk kelas 160 sampai 164 cm. Batas bawah atau BB-nya adalah 160 dikurangi 0,5 sama dengan 159,5. Kemudian batas atasnya atau BA adalah 164 ditambah 0,5 sama dengan 164,5. Angka 0,5 tersebut didapatkan dari satuan pengukuran terkecil dibagi dengan setengah. Jadinya 1 dibagi setengah sama dengan 0,5. Yang kelima adalah panjang kelas atau P. Rumusnya adalah P sama dengan BA dikurang BB atau batas atas dikurangi batas bawah. Contohnya, untuk kelas 35 sampai 39 itu P sama dengan 39,5 dikurangi 34,5 sama dengan 5. Lalu yang terakhir adalah titik tengah kelas, disebut juga nilai tengah kelas. Rumusnya adalah titik tengah kelas sama dengan setengah dikali ujung atas ditambah ujung bawah. Selanjutnya kita lanjutkan ke langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Kita mengambil contoh dari tabel soal tinggi badan sebelumnya. Nah, langkah pertama itu kita tentukan banyaknya kelas yang diperlukan atau dalam kurung K. Kita gunakan di sini adalah aturan Sturges. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N atau jumlah yang kita ketahui pada contoh tabel sebelumnya itu adalah 30. Maka kita masukkan angka 30 pada N. Jadinya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Dapat kita cari bahwa 3,3 log 30 adalah 4,87. Jadi K sama dengan 1 ditambah 4,87. Hasilnya adalah 5,87. Kita bulatkan ke bawah yaitu jadinya 5. Kalau kita bulatkan ke atas itu akan mempengaruhi nilai akhirnya nanti. Nah, langkah yang kedua yaitu kita tentukan rentang data atau dalam kurung R. Rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Dari contoh tabel sebelumnya yaitu contoh tabel tinggi badan, itu dapat kita lihat bahwa X max-nya adalah 184 cm, sementara X min-nya adalah 160 cm. Lalu kita masukkan jadinya R sama dengan 184 cm dikurang 160 cm adalah 24. Kemudian yang ketiga yaitu panjang kelas atau P. Rumusnya adalah R atau rentang data dibagi dengan banyak kelas atau K. Jadi 24 dibagi 5. 24 ini didapat tadi ya dari rentang data dan 5 itu tadi dari hitungan yang langkah pertama yaitu dicari banyaknya kelas. Hasilnya adalah 4,8. Nah, kalau ini baru boleh kita bulatkan ke atas menjadi 5. Lalu langkah yang keempat yaitu ujung bawah kelas pertama itu diketahui kan 160. Nah, kita dapat membuat beberapa alternatif.
alternatif buat ujung bawah kelasnya itu. Yang pertama itu alternatif 1 itu 160, alternatif kedua itu 159, dan alternatif yang ketiga adalah 158. Maka batas bawah kelasnya adalah 159,5, 158,5, dan 157,5. Ini yang tadi 160 dan 159 itu semua dikurangi 0,5 ya. Kemudian langkah yang kelima itu batas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas atau panjang kelas, yaitu sebesar, nah pada alternatif pertama tadi dapat kita lihat kan, alternatif pertama adalah 159,5 ditambah dengan panjang kelas atau lebar kelas itu 5, hasilnya adalah 164,5. Lalu pada alternatif kedua itu 158,5 ditambah 5 sama dengan 163,5. Lalu pada alternatif ketiga yaitu 157,5 ditambah 5 sama dengan 162,5. Nah, langkah yang keenam yaitu ujung atas kelas pertama adalah sebesar, jadi ujung atas kelasnya itu dari hasil yang kelima, langkah kelima tadi yang alternatif pertama itu kan diketahui 164,5. Nah, itu dikurangi 0,5 jadi hasil yang dapat adalah 164,5. Alternatif kedua yaitu 163,5 dikurangi 0,5 sama dengan 163. Lalu alternatif ketiga yaitu 162,5 dikurangi 0,5 sama dengan 162. Nah, misalnya kita pilih alternatif pertama, maka data yang disajikan adalah pada tabel berikut ini. Nah, sekian pemaparan dari saya. Saya harap kalian semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan ya. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya dan terima kasih.